Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Mbak, mari Mbak, silakan Ya. duduk, masuk Mbak, duduk. Ya. Dinyamankan Mbak duduknya. Iya, terima kasih Bu. Sama-sama Mbak. Ini Mbak Dila dari 12 IPA 3 ya? Iya Bu, benar sekali. Yang kemarin sudah menghubungi saya untuk melakukan pertemuan pada siang hari ini. Iya, saya sudah chat Ibu lewat WA kemarin. Oh iya. Gimana Mbak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik sih Bu, tapi ada ya satu hal yang bikin saya pikiran sih Bu. Oke. Mbak Dila bisa di pelajaran apa tadi? Tadi sih pelajaran fisika Bu. Kenapa Mbak? Sama Iya. siapa Mbak fisikanya? Sama Pak Wanto sih Bu tadi Bu. Oh, Pak Wahyu. Iya. Oke. Maksud dan tujuan Mbak Dila kemari apa ya kalau boleh Ibu tahu? Iya Bu, kemarin kan saya sudah chat Ibu. Sebenarnya saya ada satu hal yang mau saya bicarakan sih Bu sama Ibu tentang permasalahan saya Bu. Oke, sebelumnya Ibu ingin memberitahukan kepada Mbak Dila bahwasanya dalam proses konseling ini Ibu hanya seorang konselor ya Mbak, di mana Ibu tidak dapat mengambil keputusan seperti apa yang diharapkan oleh Mbak Dila. Namun di sini kita dapat bekerja sama, melakukan kolaborasi bersama-sama untuk mencari jalan dari permasalahan yang Mbak alami. Jadi dalam proses konseling ini Mbak dituntut untuk berperan aktif juga dalam prosesnya ya Mbak. Gitu Mbak, apakah Mbak memahami? Paham sih Bu, berarti di sini yang harus berperan aktif itu saya ya Bu? Iya, nanti Ibu dapat menemani setiap perjalanan Mbak dalam proses konseling ini gitu ya Mbak, untuk mencari solusi. Oke. Dan untuk waktu sesi konseling, mungkin ini kan sekarang jam 12 ya Mbak? Iya, betul sekali Bu. Ibu hanya memiliki waktu sekitar 40 menitan karena nantinya Ibu juga memiliki urusan di luar sekolah. Apakah Mbak Dila menyetujui dan bersedia dengan waktu 40 menit itu atau tidak? Setuju Bu, soalnya nanti juga saya ada kelas lagi Bu, nanti habis istirahat. Oh, oke, berarti Mbak Dila menyetujui waktu 40 menit tersebut untuk melakukan sesi konseling ini ya Mbak? Iya Bu, saya setuju. Oke, baik kalau seperti itu, Ibu, apakah boleh Ibu mengetahui permasalahan Mbak Dila secara lebih mendalam? Sebenarnya gimana ya Bu, saya sungkan gitu mau cerita Bu. Kenapa Mbak? Memang sebelumnya tuh saya nggak cerita sih buat sama siapa-siapa, kayak sama teman juga saya nggak cerita. Kayak nggak tahu gue harus mulai gimana gitu. Kenapa emangnya? Menurut saya permasalahan ini sebenarnya kayak teman-teman saya juga nggak perlu tahu juga sih Bu, cuman setelah saya pendem-pendem sendiri tuh kayak yang ternyata juga berat juga gitu permasalahan yang saya alami gitu Bu. Oh, Mbak Dila berarti kurang percaya untuk menceritakan permasalahan ini ya gitu ya Mbak? Betul Bu. Oke, perlu Mbak Dila ketahui bahwasannya dalam proses konseling tersebut terdapat asas kerahasiaan di mana di antara Mbak Dila yaitu sebagai konselor dan saya sebagai konselor tuh wajib sama-sama menjaga rahasia. Apapun yang terjadi dalam proses konseling ini kita wajib menjaganya dan tidak boleh menceritakannya kepada siapapun di luar proses konseling ini Mbak. Jadi Mbak Dila mungkin diharapkan lebih bisa tenang dan percaya untuk menceritakan permasalahan Mbak Dila. Tenang, nggak bakal dibocorin kok Mbak. Berarti termasuk ke orang tua saya juga Bu? Iya, nggak bakal dibocorin ke siapa-siapa kok Mbak. Baik Bu. Oke, Mbak Dila sudah paham? Iya Bu, saya. Dan apakah sudah bersedia untuk bercerita kepada Ibu? Siap Bu, insyaallah. Oke, gimana Mbak, permasalahan apa yang sedang Mbak Dila alami? Ini kan sudah mendekati pendaftaran SNMPP kan Bu. Iya. Dan pasti ya semua teman-teman juga mau milih jurusan sesuai emang passionnya atau enggak mungkin sesuai keinginannya gitu Bu. Sebenarnya saya udah planning Bu dari kelas 11, kayak saya cari jurusan nih yang emang sebenarnya itu sesuai dengan saya dan saya suka gitu Bu. Nah saya tuh sebenarnya suka di pendidikan IPA Bu, karena emang saya suka IPA gitu Bu. Tapi orang tua saya tuh kayak malah emang sebelumnya saya nggak bilang Bu kalau saya tuh mau daftar di pendidikan IPA sama orang tua saya.
Nah namun tuh tiba-tiba orang tua tuh kayak nyuruh gitu loh Bu, saya tuh mending kamu ambil hukum aja gitu Bu. Dan kayak itu udah melenceng banget dari apa yang saya rencanakan kan Bu. Dan saya juga kalau mau bantah, nggak bantah sih Bu, kayak mau ngomong juga kayak nggak enak gitu loh Bu. Jadi saya juga nggak tahu Bu gimana harus ngomong ke orang tua gitu. Oke. Jadi permasalahan yang sedang Mbak Dila alami itu adalah permasalahan terkait perbedaan pendapat terkait pemilihan jurusan Mbak Dila gitu ya, untuk melanjutkan kuliah gitu ya Mbak, antara Mbak Dila yang pengen pendidikan IPA namun orang tua Mbak Dila menginginkan Mbak Dila untuk memasuki hukum gitu ya Mbak. Iya Bu, benar. Oke, kalau boleh Ibu tahu, adakah alasan Mbak Dila memilih jurusan IPA dan orang tua Mbak Dila memilih jurusan hukum Mbak? Kalau saya sih di jurusan IPA emang dari awal ya Bu, saya udah bilang kayak dari kelas 11 tuh saya juga udah kayak nyari referensi kayak jurusan-jurusan gitu. Nah saya jurusan IPA ya karena saya suka sih Bu sama IPA sebenarnya. Terus mungkin yang cocok dengan saya juga pendidikan IPA itu, apalagi jurusan saya di jurusan IPA kan Bu, kayak ya mendukung aja gitu. Terus kalau orang tua saya memilih hukum, sebenarnya juga nggak tahu persis apa yang emang orang tua saya inginkan Bu. Tapi sepertinya emang cita orang tua saya tuh ada salah satu anaknya yang emang dari jurusan hukum gitu Bu, dan mungkin mereka berhadapnya saya di jurusan hukum itu Bu. Oke. Kalau ibu tahu perasaan apa yang sedang Mbak Dila alami saat menghadapi masalah ini Mbak? Jujur saya agak sedikit bingung dan sedih juga sih Bu, karena antara apa yang saya inginkan dan orang tua saya inginkan itu ternyata berbeda. Ya saya bingung harus ngomongnya tuh gimana gitu ke orang tua Bu. Oke, dari rating 1 hingga 10 mungkin permasalahan Mbak Dila ada di angka berapa ya Mbak? Dimana itu angka 1 tuh mungkin permasalahan tersebut tidak terlalu berpengaruh atau berdampak pada Mbak Dila, dan angka 10 itu sangat berpengaruh terhadap kehidupan Mbak Dila Mbak. Di 7 sih Bu kira-kira Bu. Adakah alasan kenapa Mbak Dila mengungkapkan bahwa permasalahan tersebut berada di angka 7 Mbak? Iya menurut saya karena itu suatu hal yang penting, karena mempengaruhi masa depan saya, gimana saya kuliah, dan terkait dengan kesukaan saya gitu loh Bu. Saya emang kayak sukanya kayaknya di bidang pendidikan IPA, tapi sedangkan orang tua juga menurut saya karena ridho orang tua juga berpengaruh besar kan Bu bagi saya. Nah jadi saya juga, menurut saya ini benar-benar mengganggu saya sih Bu. Oke, berarti di angka 7 ya Mbak. Betul Bu. Selanjutnya, dalam mengatasi permasalahan ini adakah hal-hal yang pernah Mbak Dila lakukan untuk mengatasinya Mbak? Sebenarnya belum ada sih Bu. Saya mungkin cuman kayak saya karena saya pedang sendiri, kayak saya jadi mikir kayak jadi saya tuh kayak nyari jurusan hukum gitu loh Bu, apakah emang jurusan hukum tuh cocok nggak sama saya gitu. Kayak saya mertimbangin itu sih. Kalau untuk ngomong sama orang tua sih belum sih Bu, kayak ngomong langsung belum. Tapi saya juga tidak menyetujui, kayak saya juga nggak bilang iya kalau saya mau ke jurusan hukum itu. Jadi bagaimana perasaan Mbak Dila saat mengalami permasalahan ini Mbak? Saya ya itu sih Bu, bingung Bu. Tapi kayak permasalahan itu sampai ternyata tuh sampai benar-benar mengganggu saya Bu. Kayak saya kadang nggak bisa tidur gitu loh Bu sama mikirin ini. Kayak saya mikir gimana pengennya orang tua dan pengennya saya ternyata kayak beda gitu Bu. Saya bingung, nggak tahu harus kayak gimana Bu. Oke, lalu bagaimana perasaan serta keadaan Mbak Dila sebelum mengalami permasalahan ini Mbak? Berarti sebelum orang tua saya bilang ke saya. Iya betul. Sebelum orang tua saya bilang sih saya baik ya, nggak ada permasalahan sih Bu. Mungkin saya cuman kayak memantapkan diri aja, kayak mau ke jurusan IPA itu tadi. Dan sebenarnya saya sudah mau bilang ke orang tua, cuman saya nunggu waktu yang tepat gitu Bu. Dan ternyata orang tua udah menyuruh saya untuk ke jurusan hukum itu tadi Bu.
Oke. Seandainya di suatu saat permasalahan Mbak Dila ini terselesaikan, mungkin apa yang akan Mbak Dila rasakan dan Mbak Dila lakukan, Mbak? Mungkin saya akan benar-benar mantap akan memilih jurusan IPA ya Bu, karena saya sudah mempertimbangkannya dari kelas 11 dan mungkin saya akan lebih dari awal gitu loh Bu, kayak ngomong sama orang tua kalau emang saya tuh pengennya di jurusan IPA itu Bu, biar orang tua juga tahu pengennya saya tuh di jurusan apa kayak gitu Bu. Oke, jadi Mbak Dila itu ada berkeinginan untuk memantapkan diri untuk memilih jurusan IPA dan akan mengobrol dengan orang tua terkait pilihan Mbak Dila agar orang tua tuh yakin akan pilihan Mbak Dila seperti itu ya Mbak? Iya betul Bu. Oke, jadi dapat disimpulkan bahwasanya di sini Mbak Dila tuh punya itikat baik atau niat untuk membicarakan permasalahan tersebut untuk meyakinkan orang tua seperti itu ya Mbak. Selanjutnya apakah ada langkah-langkah yang akan Mbak Dila lakukan setelah ini Mbak? Yang akan saya lakukan Bu, mungkin sih saya akan mencoba ya Bu, mencoba untuk berbicara kepada orang tua saya. Sebenarnya saya juga takut sih Bu mau bicara, kayak takutnya emang saya dituntut banget untuk jurusan hukum itu. Tapi mungkin saya akan coba dulu untuk membicarakannya kepada orang tua terkait keinginan saya untuk masuk di jurusan IPA tadi. Dan mungkin saya akan ngasih alasan-alasan kenapa saya itu milih jurusan IPA sih Bu, kayak lebih ngeyakinin orang tua aja kalau passion saya tuh dan kesukaan saya tuh emang di jurusan IPA itu tadi Bu. Oke, berarti Mbak Dila selanjutnya ini akan memberikan argumen atau pendapat kepada orang tua bahwasanya apa sih yang membuat Mbak Dila itu pengen ke jurusan IPA dan alasan-alasan yang jelas itu ya Mbak, agar orang tua Mbak tuh semakin yakin akan pilihan Mbak Dila seperti itu ya Mbak. Iya benar sekali. Oke, jadi kira-kira kapan Mbak Dila akan membicarakan hal tersebut kepada orang tua Mbak Dila ya? Mungkin saya akan mencari waktu yang tepat sih Bu. Kapan ya Bu kira-kira? Kayaknya sih kalau dipikir-pikir sih itu sih Bu, pas waktu makan malam aja sih Bu. Oke. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya Mbak Dila tuh sedang mengalami permasalahan, yaitu di mana adanya perbedaan pendapat antara Mbak Dila dan orang tua dalam pemilihan jurusan untuk kuliah, di mana Mbak Dila itu memilih jurusan IPA sedangkan orang tua Mbak Dila memilih jurusan hukum. Lalu Mbak Dila tuh sudah memikirkan solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan berpikiran untuk membicarakan kepada orang tua, menyertakan alasan-alasan kenapa Mbak Dila memilih jurusan IPA dan meyakinkan kepada orang tua bahwasanya jurusan IPA adalah jurusan yang dipilih Mbak Dila dan tepat untuk Mbak Dila, dan Mbak Dila itu akan membicarakan alasan-alasan tersebut saat nanti waktu Mbak Dila dan keluarga makan bersama gitu ya Mbak. Iya benar sekali Bu. Oke. Dikarenakan ini sudah pukul 12.35 ya Mbak. Iya betul sekali Bu. Nanti pada pukul 12.40 kan Ibu ada acara, karena kita sudah sepakati tadi di awal. Jadi apakah sesi konseling ini dapat dicukupkan Mbak? Saya rasa dicukupkan aja sih Bu. Oke. Bagaimana perasaan Mbak Dila setelah melakukan sesi konseling ini Mbak? Saya merasa saya lebih lega sih Bu, karena saya bisa cerita gitu ke orang Bu. Sebelumnya kan saya nggak enak juga mau cerita ke teman, apalagi ke orang tua gitu Bu. Oke, apakah Mbak Dila sudah mendapatkan gambaran untuk melakukan apa selanjutnya Mbak? Iya Bu, sudah Bu. Tadi saya akan mungkin ya itu sih Bu, membicarakannya kepada orang tua nanti. Oke. Ibu mengucapkan terima kasih banyak atas ketersediaan Mbak Dila hadir kemari menceritakan permasalahan Mbak Dila kepada Ibu ya Mbak. Semoga dengan sesi konseling ini dapat memberikan jawaban dan dapat memberikan ketenangan bagi hati Mbak Dila karena sudah dapat meluapkan unek-unek gitu ya Mbak. Iya Bu, sebelumnya saya juga terima kasih banyak Bu, karena Ibu sudah melakukan sesi konseling sama saya Bu, dan maaf banget Bu ini ganggu waktu Ibu di siang-siang kayak gini Bu. Saya jadi lebih tenang ya Bu, karena udah bisa mengeluarkan permasalahan saya gitu, dan saya sudah alhamdulillah saya sudah berarti saya udah ada jalan keluar atau saya sudah
mau melakukan apa tuh kayak udah ada arahan gitu loh Bu. Sebelumnya saya juga kayak nggak tahu mau melakukan apa gitu Bu, bingung sendiri gitu rasanya. Oke. Apabila nanti di luar sesi ini terdapat kendala atau permasalahan yang ingin Mbak Dila ucapkan kembali kepada Ibu atau obrolkan kembali kepada Ibu, nanti Mbak Dila bisa menghubungi Ibu lagi ya Mbak, kayak kemarin. Oh iya Bu, oke Bu. Nanti mungkin sekiranya saya mau konseling bisa ya Bu ya, di chat lagi ya Bu. Iya, silakan. Baik Bu, terima kasih banyak untuk sudah menyempatkan waktu Ibu untuk bisa konseling dengan saya. Oh ya, saya pamit dulu ya Bu, karena iya, udah jamnya masuk subuh Iya. ini. Oke, Bu, Terima kasih banyak ya Mbak. Hati-hati ya Mbak. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.